Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mbak Ayu. Silakan Mbak Ayu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, akan Ibu absen terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, Bu. Yang pertama, Aulia masuk. Hadir, Bu. Ayu, Hadir, Bu. Dila, Hadir. Vida. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya ini. Minil berarti. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang wakaf. Sudah ada yang pernah dengar wakaf itu apa? Sudah, Bu. Pembelajaran kali ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apa itu wakaf dan juga rukun wakaf. Pembelajaran hari ini nanti Ibu akan membuat kelompok dan masing-masing kelompok akan mempresentasikan kesimpulannya dari apa yang telah Ibu terangkan. Baik, kita akan membahas tentang pengertian dari wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan dan mencegah. Maksudnya adalah menahan untuk tidak dijual, tidak dihadiahkan, atau diwariskan. Sedangkan wakaf menurut istilah adalah penahanan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat. Contohnya adalah seseorang yang telah mewakafkan tanahnya untuk dijadikan pemakaman umum. Maka tanah yang sudah diwakafkan tersebut tidak boleh ditarik kembali, diwariskan, ataupun dihadiahkan kepada orang lain. Karena biasanya wakaf itu berupa harta atau benda atau bangunan yang dicintainya. Padahal jika seseorang mengetahui betapa besarnya pahalanya orang yang berwakaf, boleh jadi orang-orang akan berbondong-bondong untuk mewakafkan tanahnya, meski itu hanya 1 meter saja. Hukum wakaf itu adalah sunnah. Wakaf sebagai amaliyah sunnah yang sangat besar manfaatnya bagi seorang wakif, yaitu sebagai sedekah jariah. Berdasarkan dalil-dalil wakaf, bagi keperluan umat, wakaf merupakan perbuatan yang terpuji dan sangat dianjurkan bagi umat Islam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rukun dan syarat dari wakaf. Ada 4 rukun dari wakaf. Yang pertama yaitu orang yang berwakaf atau al-wakif, dengan syarat-syaratnya yaitu yang pertama, memiliki secara penuh harta itu. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, balik. Yang keempat, mampu bertindak secara hukum. Yang selanjutnya yaitu adalah benda yang diwakafkan atau al-mauquf. Yang pertama, syaratnya yaitu barang yang diwakafkan itu harus barang yang berharga. Yang kedua, harta yang diwakafkan itu harus diketahui kadarnya. Yang ketiga, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf. Yang keempat, harta itu harus berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lainnya. Rukun yang selanjutnya yaitu orang yang menerima manfaat dari wakaf. Terdapat klasifikasinya yaitu yang pertama, tertentu atau muayyan. Yang kedua yaitu wairu muayyan atau tidak tertentu. Dan rukun yang terakhir adalah lafadz atau ikrar wakaf. Dengan syarat-syaratnya yaitu yang pertama, ucapan itu harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya. Yang kedua yaitu ucapan harus direalisasikan segera. Yang ketiga, ucapan itu bersifat pasti. Yang keempat, ucapan itu tidak diikuti oleh syarat-syarat yang memberatkan. Baik, Ibu telah menjelaskan tentang materi hari ini. Sekarang kita akan membentuk kelompok seperti yang telah Ibu jelaskan di awal pertemuan tadi. Ayo sekarang membentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Sekarang sudah membentuk kelompok semuanya. Untuk kelompok 1 akan membahas tentang pengertian dari wakaf. Untuk kelompok 2 akan membahas hukum dari wakaf. Untuk kelompok 3 akan membahas tentang rukun dan syarat-syaratnya. Sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Oke, sekarang dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Baik, sekarang waktunya sudah habis. Saya persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo sekarang kelompok 1 perwakilannya.
Baik, Bu. Saya akan menjelaskan hasil presentasi dari kelompok 1. Untuk pengertian wakaf, wakaf dalam bahasa Arab artinya menahan dan mencegah. Sedangkan menurut istilah syar'i adalah suatu yang mengandung penahanan harta miliknya kepada orang lain dengan cara menyerahkan suatu benda untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat. Oke, baik, bagus sekali untuk diskusinya kelompok 1. Baik, sekarang tugas untuk kalian adalah mengerjakan soal halaman 130. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan mengkoreksi bersama-sama dan melanjutkan materi yang berikutnya. Ibu akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.